Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa, tadi aku nonton. Manakah yang lebih afdal? Ikut tarekat atau meneruskan zikir atau amalan yang sudah kita kerjakan dari dulu? Apakah definisi berkholwat yang sebenarnya benar? Mana yang lebih afdal? Ikut tarekat atau meneruskan zikir atau amalan yang sudah kita kerjakan dari dulu? Begini. Ada bedanya zikir sama wirid. Tahu sudah bedanya zikir sama wirid? Kalau zikir itu dibaca kapan aja. Boleh kapan aja. Kalau wirid udah ada waktu-waktu tertentunya. Ada orang wiridnya misalnya baca Yasin kapan? Setiap selesai subuh. Maka waktunya selesai subuh. Tapi orang bacanya subhanallah, apa istighfar, astagfirullah. Zikirnya. Berarti istighfar itu kapan aja dibaca boleh. Tapi kalau Yasin itu karena itu menjadi wiridnya, maka harus dibaca selesai subuh itu aja. Nah, itu bedanya wirid sama zikir. Nah, yang pertama ini dia mengatakan mana lebih afdal? Kita ikut thariqah atau apa? Yang pertama itu, kalau mau ikut thariqah itu lihat dulu guru dari siapa yang ngajarin kita thariqah itu. Lihat dulu. Nah, lihat bagus-bagus. Nah, kalau sekelas Maulana Syekh atau orang yang sudah diberikan izin oleh Maulana Syekh, Maulana Syekh, silakan bismillah. Dan itu tidak ada iming-iming macam-macamnya. Murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana sih model thariqah yang itu. Kalau thariqahnya itu nyambung kepada Rasulullah, nyambung kepada para ulama, sanad keilmuannya bahkan nyambung kepada Rasulullah, silakan bismillah. Tapi kalau belum menemukan guru yang tepat, maka lanjutin zikir sudah. Lanjutin. Nah, kita nggak punya zikir, kita nggak punya guru, bagaimana? Oh, kata para ulama itu Habib Abu Bakar Al-Adni yang sudah wafat kemarin-kemarin itu, yang memiliki fiqhut tahawulat itu, beliau mengatakan apa? Kalau kita belum menemukan guru yang tepat untuk kita wusul sampai kepada Allah. Yang kedua, kita nggak punya zikir macam-macam. Lalu bagaimana? Banyakin sholawat. Sholawat ini yang bakal ngebimbing kita kepada guru yang tepat. Sholawat ini yang bakal ngebimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau bingung-bingung, sholawat aja yang bahasa saya orek sholawat. Nah, ya, jadi boleh pelunggu ikut thariqah, boleh. Cuman lihat gurunya. Karena kita tahu sepeninggalan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, banyak thariqah yang ngaku ini, ngaku itulah. Yang akhir-akhirnya, nauzubillah min dzalik, beda, bukannya menyampaikan orang kepada Allah, tapi menyampaikan orang kepada duit. Dan macam-macam lah. Nah, kita nggak mau yang itu gitu. Makanya pelunggu ini. Apa definisi berkholwat yang sebenarnya? Oke. Kalau kita lihat definisi berkholwatnya ulama-ulama dulu. Itu beliau mengasingkan diri dari keramaian. Dulu ini. Misalnya Imam Al-Ghazali itu sama kayak Imam Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili, itu ulama yang sangat luar biasa. Beliau Abul Hasan Asy-Syadzili itu dengan sugih. Setiap berpakaian selalu memakai pakaian yang paling wangi, paling mahal, paling-palingnya. Makanya ada orang pernah nanya, "Wahai Tuan Imam, kan sidang aku ulama tasawuf. Kenapa pakaianmu terus bagus-bagus amat? Kenapa nggak lusut-lusut gitu?" Apa jawaban beliau? "Ya, pakaian saya bagus. Saya ini tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menggunakan pakaian bagus bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menampakkan nikmat Allah yang ada pada diri saya." Itu kata beliau, enggak untuk sombong. Artinya apa? Orang ahli tasawuf itu enggak mesti pakaiannya lusut-lusut, enggak. Nah, makanya beliau pernah bilang apa? "Munaku sadinaku dunia, tapi saya taruh dunia itu di sini." Kalau ada orang pakaiannya lusut, lagu milihnya jadi dengan sugi, milihnya kaya. Nah, itu lebih bahaya. Nah, jadi itu kurang lebih, maka itu berkhawatnya orang dulu, dia lari dari dari keramaian itu, udah menyendiri banget. Nah, kalau sekarang beda. Karena dia tahu menghindari diri dari keramaian. Sudah mau nggak rame, oke, sekarang nggak rame. Sudah sendirian di dalam kamar, lagu HP bareng dah. Rame juga. Ya kan, banyak Facebook dan sebagainya. Pada. Lalu bagaimana cara kita khalwat yang di zaman kita? Ini menurut yang kita dapatkan dari guru kita. Nggak apa-apa kita berhubungan sama orang kayak begini.
Cuman tetap hati kita itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong sama orang tapi dalam hati kita Allah, 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 Allah. Begitu. Itu kholwat kita untuk zaman-zaman sekarang ini. Nah, ya. Tapi harus di apa namanya? Dicoba. Bagaimana cara mencobanya? Awali dengan ini. Biasakan ini dulu Allah, 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 Allah. Nggak kelihatan juga nggak apa-apa kok. No. Allah, 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 Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah. Itu kalau sudah lihat dia makhraj hurufnya la ilaha illallah. Itu semuanya nggak ada huruf bibir, nggak ada. Lidah doang. Kenapa? Ini kasih sayangnya Allah kepada kita. Supaya orang kalau ketika sakaratul maut nggak susah-susah amat. Cukup dia bergerak giniannya. Parana? Lidahnya cukup. Nggak perlu bibirnya gitu-gitu nggak. Hanya kalau ada orang yang sedang membacakan orang apa namanya? Talqin ketika sakaratul maut itu, ketika dia udah begini la ilaha illallah, dia begini lidahnya cukup, dia udah mengatakan la ilaha illallah, nggak perlu dia bibirnya begitu. Nah, jadi apa namanya, awali dengan ini. Nah, maka kholwatnya kita sekarang itu tetap bergaul sama apa namanya, aktivitas kita seharian gawe wah, tapi hati kita selalu bersama Allah. Bagaimana ya? Cukup Allah, Allah, Allah dalam hati. Nah, dan ini susah lah kalau nggak pernah nyoba. Susah benar. Nah, kenapa? Karena di zaman kita nggak mungkin kita mau diam-diam di rumah. Parah ini udah sakit sih dengan. Atau mungkin parah macam-macam gitu. Nah, maka begitulah kurang lebih ya. Itu kholwatnya kita sekarang. Jadi tetap coba lihat guru-guru kita. Misalnya kita sebut aja TGB gitu. Beliau bersama orang luar biasa. Tapi hati beliau tuh Masya Allah. Makanya lihat aja bagaimana capeknya beliau selalu tenang doang. Lihat aja, bayangin gak? Kita aja misalnya ngisi maulid beruna atau lompatan. Ini kita lelah. Kalau beliau perjalanan jauh. Kemudian lain, tapi gak pernah lelah ya rupanya. Ama? Wayah. Nu amangku no. Ngawis gaya wayah nih. Itu inata yang tadi itu. Nah, oke, itu kurang lebih. Bagaimana hukum seorang suami mengatakan saya talak kamu 1000 kali kepada istrinya? Apakah sah talaknya atau itu? Apakah sah talaknya itu dan kira-kira berapa jatuh talaknya itu? Oke. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada orang misalnya bilang sama istrinya, ini udah berapa menit? Enggak apa-apa, ini aja.